Selamat pagi semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan juga berikan komentar Anda agar kami semakin semangat dalam memberikan berbagai update mengenai dunia pasar modal Indonesia setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan loncengnya agar Anda tidak tertinggal setiap kami mengeluarkan update terbaru. Dan langsung saja kita mulai dengan market outlook untuk perdagangan hari ini, Selasa 22 Juni 2021. Kalau kita lihat dari apa yang terjadi di market Eropa dan Amerika dan juga opening market Asia, semua rata-rata berada di dalam zona hijau serempak. Ini disebabkan karena tweet dari Presiden Joe Biden yang sangat positif, sangat optimis, mengatakan bahwa untuk Amerika sudah waktunya sekarang bergerak karena COVID sudah menjadi masa lalu atau COVID sudah mereka tinggalkan, dan sekarang adalah waktunya Amerika kembali berjaya. Dan tweet itu berhasil membalik pernyataan Federal Reserve sebelumnya yang menakut-nakuti pasar dengan ancaman menaikkan suku bunga tahun 2023. Dan Dow Jones sendiri kemarin mengaum dengan mengalami kenaikan sangat besar 1,76% atau 586,9 poin ke 33.877. Sedangkan Nasdaq mengalami kenaikan 0,79% atau 111,1 poin ke 14.142. Dan S&P 500 mengalami kenaikan 1,4% atau 58,3 poin ke 4.225. Sedangkan FTSE 100 Indeks London mengalami kenaikan 0,64% atau 44,8 poin ke 7.062. DAX Frankfurt mengalami kenaikan 1% atau 155,2 poin ke 15.603. Dan CAC Prancis mengalami kenaikan 0,51% atau 33,4 poin ke 6.603. Lalu kalau kita lihat dari US 10-year government bond atau obligasi 10 tahunan Amerika mengalami kenaikan juga cukup besar 2,34% atau 0,034 poin ke 1,484 poin. Sedangkan kalau kita lihat dari US dollar index, kemarin US dollar index berhasil dipukul turun cukup tajam 0,363 poin atau 0,39% ke 91,861. Terpukulnya dolar indeks tentu akan menjadi sesuatu hal yang bisa mendorong kebangkitan pasar modal, baik itu regional Asia maupun pasar modal dunia, dan juga tentu saja bursa komoditi. Tetapi kalau kita lihat kurs rupiah kita masih cenderung melemah. Kali ini melemah 52,5 poin atau 0,37% ke 14.427,5. Lalu kalau kita lihat TLKM NYSE atau saham PT Telkom yang diperdagangkan di New York Stock Exchange atau di Amerika, ternyata mengalami penguatan tipis 0,08 poin atau 0,35% ke 23,15. Dan kalau dirupiahkan itu menjadi Rp3.346. Lalu EIDO atau ETF Indonesia yang diperdagangkan di New York Stock Exchange atau kumpulan 31 saham Indonesia yang diperdagangkan di Amerika ternyata mengalami kenaikan juga 0,63% atau 0,13 poin ke 20,82. Naiknya EIDO ini tentu akan menjadi sinyal yang bagus bagi market Indonesia hari ini. Dan market komoditi juga pulih. Kalau kita lihat oil atau WTI oil atau minyak mengalami kenaikan 2,02 poin atau 2,82% ke 73,66. Sedangkan emas mengalami kenaikan 13,9 poin atau 0,79% ke 1.782,9.
Timah mengalami kenaikan 312,50 poin atau 1,05% ke 30.115, dan nikel mengalami kenaikan 305 poin atau 1,78% ke 17.482,5. Sementara silver mengalami kenaikan 0,06 poin atau 0,22% ke 26,03, dan copper mengalami kenaikan 2,1 poin atau 0,5% ke 418,45. Dan batubara Newcastle untuk kontrak bulan Juni mengalami kenaikan tipis 0,5 poin atau 0,4% ke 125,50. Sedangkan untuk kontrak bulan Juli, batubara Newcastle mengalami penurunan 0,2 poin atau 0,16% ke 123,3. Batubara Rotterdam untuk kontrak bulan Juni mengalami penurunan 0,75 poin atau 0,7% ke 107, dan untuk kontrak bulan Juli mengalami kenaikan 0,05 poin atau 0,05% ke 103,80. CPO melanjutkan penurunannya, melemah 23 poin atau 0,67% ke 3.392. Wood pulp mengalami penurunan setelah kemarin naik, mengalami penurunan 12,5 poin atau 0,25% ke 4.975. Lalu kita berpindah ke opening dari bursa regional Asia, di mana indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang yang kemarin mengalami penurunan 3% lebih, kali ini dibuka dengan posisi hijau atau menguat 666,07 poin atau 2,42% ke 28.677. S&P ASX 200 Sydney mengalami kenaikan 1,36% atau 98,6 poin ke 7.333,90. Dan Kospi Korea atau Kospi Seoul mengalami kenaikan 0,66% atau 21,36 poin ke 3.262,75. Lalu bagaimana dengan IHSG kita hari ini? Kalau kita lihat IHSG kita memang sudah 4 hari berturut-turut berada dalam zona merah, dan saham-saham perbankan sudah waktunya untuk bangkit setelah ditekan terus-menerus. Dan juga tentu saja dengan harga komoditi yang membaik, harga saham-saham komoditi harusnya juga membaik keadaannya. Dan kami optimis bahwa hari ini IHSG akan berada di dalam zona hijau sebesar 52%. Kenapa hanya 52, tidak 53 atau 55? Karena memang masih ada bayang-bayang yang lain khusus untuk Indonesia, yaitu bayang-bayang COVID-19, di mana COVID ini memang ya lumayan tebar fir bagi pasar kita, apalagi dibarengi dengan terus adanya isu lockdown. Jadi saham-saham farmasi dan kesehatan juga yang kemarin naik banyak, juga bisa kita lihat lagi apakah saham farmasi akan dinaikkan kembali sampai 2 atau 3 hari, atau hanya kemarin saja euforianya. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.